Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sagita Puanda dengan NIM 44209237, matkul Bahasa Indonesia, jurusan Administrasi Negara, UPBJJ Pangkal Pinang. Jadi kali ini saya akan membahas gagasan saya tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan terutama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui semuanya, Corona atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19 itu awal masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya dengan meliburkan semua aktivitas kegiatan tatap muka lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19, menyebabkan semua aktivitas kegiatan pembelajaran dan perekonomian diberhentikan begitu saja. Hal ini sangat berdampak besar terutama terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Lalu pemerintah datang memberikan solusi dengan belajar secara online agar para pelajar tetap bisa menuntut ilmu di tengah pandemi. Padahal bagi masyarakat, ini bukan sebagai jalan keluar, tetapi membuat orang tua itu semakin terbebani. Hal ini dikarenakan siswa dan orang tua mengalami kesulitan. Pertama, siswa yang tidak memiliki gadget karena orang tua yang tidak mampu untuk membelikannya. Karena rumah yang jauh dari jangkauan internet, ataupun bagi siswa SD ataupun TK yang belum mengerti tentang teknologi gadget dan juga internet, mengharuskan orang tualah yang membantu mengerjakannya. Iya, bagi orang tua yang paham akan teknologi. Bagi yang tidak, tentu ini akan jadi kendala. Kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa. Siswa dituntut untuk belajar mandiri tanpa penjelasan dan diajarkan langsung oleh guru, membuat banyak sekali siswa yang mengeluh dan tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas. Mereka dapat jawaban dari internet ataupun media sosial lainnya, tetapi mereka tidak mengerti maksud dan pemahamannya itu bagaimana. Tidak adanya interaksi antara guru dan siswa juga membuat moral pada siswa itu berkurang. Karena peran guru bukan hanya untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga mendidik pembentukan akhlak dan karakter siswa. Ketiga, tugas yang diberikan guru itu sangat banyak dan diberi untuk batasan waktu untuk mengisinya, membuat para siswa ini dikejar waktu, belum ditambah kendala lainnya. Selanjutnya, putus sekolah. Pandemi memberikan dampak ke berbagai sektor di tanah air. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan. Tidak jarang orang tua yang memilih anaknya lebih baik berhenti bersekolah dan memilih untuk mempekerjakan anaknya untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi. Selain itu, banyak juga dari orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang selanjutnya, kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau PBJ ini, peserta didik itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu meningkatkan resiko kekerasan yang tidak terdeteksi karena jauh dari sekolah. Karena tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak kekerasan di rumah itu tanpa pengetahuan dari guru. Selain itu, kekerasan di rumah, resiko eksternal itu juga terjadi hadir bagi peserta didik ketika anak tidak lagi datang ke sekolah. Terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan di
kalangan remaja. Namun, hal ini tidak boleh mematahkan semangat para siswa dan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh mematahkan semangat kita dan harapan semuanya, teman-teman. Semoga keadaan Indonesia semakin membaik sehingga kita sebagai mahasiswa bisa kuliah, bertemu dengan dosen dan teman-teman, dan para siswa bisa bersekolah dengan tatap muka. Selalu pakai masker untuk melindungi diri kita dan juga orang lain. Sekian gagasan dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila selesai